Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 2001403004, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu kebudayaan di Tanah Luwu, yaitu Tari Pajaga Lili. Tari Pajaga Lili berasal dari Kabupaten Luwu, Kecamatan Latimojong, khususnya di Desa Ulusalu. Tarian ini adalah salah satu tarian yang secara turun-temurun diwariskan kepada anak cucu yang berasal dari Desa Ulusalu. Istilah Pajaga berasal dari kata Pajaga, yang artinya berjaga-jaga, dan lili artinya berkeliling. Yang dimaksud berjaga dan berkeliling dalam tarian ini adalah waspada terhadap serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Tarian ini dibudidayakan oleh Tomakaka dari Desa Ulusalu sebagai salah satu bentuk kesenian yang masih memiliki nilai-nilai penghubung spiritual kepada para leluhur dari Desa Ulusalu. Tari Pajaga Lili merupakan tari yang ditarikan penari laki-laki berjumlah 12 orang, bahkan sampai lebih, dengan ekspresi wajah yang sangat gembira, serta diiringi dengan alunan musik yang cukup menghibur yang menggunakan instrumen musik gendang. Tarian ini menjadi hiburan yang sangat menarik bagi masyarakat di sana, yang diadakan apabila ada pesta yang dilakukan di desa tersebut, seperti penjemputan tamu-tamu agung, acara perkawinan, naik rumah baru, dan juga pada acara hakikah. Dalam tari Pajaga Lili terdapat sebuah pantun yang dinamakan Mangosong Si Bali, dan hanya dipakai ketika acara perkawinan saja. Struktur gerak tari Pajaga Lili. Dalam tarian Pajaga Lili terdapat beberapa gerakan yang bersimbol peperangan, sebab struktur gerak dalam tari Pajaga Lili menirukan orang yang sedang dalam peperangan. Ada beberapa struktur gerak yang terdapat pada gerak tari Pajaga Lili. Secara garis besar, Pajaga Lili memiliki 9 gerakan yang meliputi struktur gerakan awal, gerakan inti, dan gerakan penutup. Bagian awal, sebelum memasuki arena lapangan, semua penari menyusun barisan, lalu membentuk satu lingkaran, kemudian menuju ke tengah lapangan, diawali dengan gerakan kaki yang melangkah secara bergantian. Dirangkaikan kedua tangan yang diayunkan secara bergantian. Bagian inti, ragam satu cakali. Cakali artinya apabila musuh ingin menyerang kita, maka dicekal dengan gerakan cakali. Gerakan ini dimulai dengan berkeliling. Secara perlahan-lahan, penari mengangkat kaki dan dihentakkan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri, disertai dengan tangan yang diayunkan dengan penuh kelembutan mengikuti ketukan gendang. Lalu melangkah lagi dengan kaki kanan satu kali, diikuti kaki kiri, kemudian mundur ke belakang satu kali secara berganti. Nah, pada gambar di bawah ini menunjukkan gambar cakali. Ragam 2 Bandanlu. Besi tombak yang berambut yang dipakai pada waktu itu melawan musuh. Penari kembali pada posisi awal berkeliling sambil menghentakkan kaki disertai dengan ayunan tangan yang merubah posisi, melangkah ke depan berganti kaki kanan dan kaki kiri bergeser ke samping kiri. Lalu diikuti tangan kanan yang ditarik ke bawah, kemudian kaki melangkah ke depan, disertai tangan kiri diayunkan sejajar dengan arah kaki kiri melangkah. Gerakan ini dilakukan 3 kali.
Pada gambar di atas ini, kita bisa melihat gambar ragam 2 Bandanlu. Ragam 3 Mabella. Mabella artinya biarpun jauh, kita tetap berjuang pantang mundur. Pada gerakan ini, penari pada posisi sebelumnya merubah gerakan tubuh dari gerak berurutan melingkar menjadi gerak saling berhadapan ke dalam lingkaran, kemudian kaki kiri diangkat tinggi bersamaan dengan tangan kiri, lalu diputar ke posisi sebelumnya. Kedua tangan yang diayunkan diikuti kembali oleh kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, kemudian diangkat kembali seperti gerakan sebelumnya. Gerakan ini dilakukan 3 kali secara berputar. Bisa kita lihat gambar di bawah ini merupakan gambar 3 Mabella. Ragam 4 Rapa-Rapa memberikan semangat kepada para pejuang. Pada gerakan ini, para penari yang saling berhadapan menepuk tangan sebanyak 3 kali tepukan dan menggerakkan kaki kanan sambil dihentak-hentakkan lalu kembali ke posisi awal. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan gambar ragam 4 Rapa-Rapa. Ragam 5 Tanung. Tanung artinya menenun, kostum yang dipakai dalam peperangan. Pada gerakan ini, terlebih dahulu penari pada posisi berdiri dengan gerakan kaki kanan diangkat secara bergantian dengan kaki kiri. Kedua tangan diayunkan, kemudian duduk lalu menirukan gerakan menenun. Setelah itu, berdiri kembali pada posisi sebelumnya. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan ragam 5 Tanung. Ragam 6 Sore. Sore artinya menghindar dari serangan musuh. Pada gerakan ini, penari pada posisi berdiri, kaki dengan kaki kanan diangkat secara bergantian dengan kaki kiri, kedua tangan diayunkan secara bergantian, lalu maju ke depan, kemudian duduk dengan badan condong ke depan. Tangan bergerak mengikuti arah badan, ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri, dan kemudian kembali berdiri pada sebelumnya. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Bisa kita lihat gambar di bawah ini merupakan ragam 6 Sore. Ragam 7 Seba. Seba atau monyet. Pada gerakan ini, kaki diangkat secara bergantian seperti pada gerakan sebelumnya, dengan cara mengganti gerakan pada tangan yang diayunkan ke kanan dan ke kiri seperti menirukan gaya monyet yang sedang menggaruk. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan membentuk lingkaran. Bisa kita lihat gambar di bawah ini merupakan ragam 7 Seba. Ragam 8 Bembe-Bembe. Bembe-bembe artinya memantau musuh atau memata-matai musuh. Pada gerakan ini, posisi penari masih seperti gerakan awal ketika berganti gerakan. Penari merapatkan barisan dengan arah badan yang menghadap ke dalam, sambil mengepalkan tangan yang diayunkan sambil menyilangkan tangan kanan, lalu kaki kanan dihentakkan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Bisa kita lihat gambar di bawah ini merupakan ragam 8 Bembe-Bembe. Ragam 9 Tanah Wali. Tanah Wali artinya kembali dalam peperangan dengan membawa kemenangan. Disambut oleh dayang-dayang dengan merasa gembira. Pada gerakan ini, penari mengayunkan tangan secara bergantian dengan telapak tangan terbuka yang menghadap ke bawah. Kaki yang diangkat secara bergantian dengan gerak maju mundur secara lincah sambil mengentakkan kaki. Bisa kita lihat gambar di bawah ini merupakan gambar ragam 9 Tanah Wali. Gerak penutup. Mengosong berarti pantun yang dilakukan setelah ragam ke-9 yaitu Tanah Wali. Pantun dimainkan oleh penari pada saat sedang menari dan penonton pun ikut berperan berbalas pantun dengan penari. Dalam mengosong tersebut terdapat beberapa pantun pemberi rezeki pada calon pengantin yang disebutkan.
Makur sumanga yang ditujukan kepada calon pengantin. Bela membela artinya kalau kamu datang dari jauh. Kendek makun mai artinya silahkan kamu naik ke tempatku. Orwane artinya kalau kamu laki-laki. Makun rai artinya kalau kamu perempuan. Anak menantu musitamu artinya calon anak menantuku. Namu jaji yang anak orwane arwa soladale sulepuang la ta'ala. Artinya semoga diberikan keturunan dan rezeki yang lebih dari Allah. Anak makun rai arwa musalam rilinoe. Artinya dan jika kamu diberikan keturunan, semoga kamu diberikan keselamatan dalam dunia dan akhirat. Sekian penjelasan saya mengenai kebudayaan di Tanah Luwu, yaitu tari Pajagalili.